Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom ini, diharap mengubah nama Zoom sesuai format nama, script, atau koperasi yang contohnya akan kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu dapat kunjungi akun sosial media Trisakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk pelayanan dari Sakti, Instagram, Facebook, dan YouTube dengan akun Sakti Center. Bapak Ibu juga diharap mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 5 hari berturut-turut. Untuk link telah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center batch ke-8 pada siang hari ini. Kembali lagi dengan saya Ayu Dinar Amelia dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025, dimulai setiap hari pukul 1:15 sampai dengan selesai menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, materi hari kedua yaitu aplikasi mobile Saktiling, diskusi tanya jawab, dan diakhiri oleh penutup. Sebelum dimulai, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengubah nama di Zoom sesuai format nama strip koperasi. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita lanjut saja ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi tentang aplikasi Mobile Sakti. Bapak Ibu bisa masuk dahulu ke link yang akan dikirim di kolom chat Zoom dengan username dan password yang sudah dikirimkan pada chat grup ya Bapak Ibu atau chat dari Mas Dias. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada pemateri, Teh Silvi, apakah sudah siap? Mungkin Teh Silvi lagi ada kendala jaringan ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Teh Silvi, boleh Bapak Ibu mengisi link daftar hadir terlebih dahulu ya agar untuk minggu depan bisa mendapatkan materi dan oh ya Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Boleh kita dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ibu diaktifkan kameranya ya. Kepada Kak Darmi, Pak Nunuk, Pak Dodi, Pak Eko dari ini dari Bitkop sama KDMP Purwosari, Pak Wahyu bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu agar kita mulai sesi dokumentasinya ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum boleh diaktifkan kamera terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini ada yang belum mengaktifkan kamera ada Pak Nunu, Pak Eko, Pak Wahyu, lalu ada KDMP Purwosari, Bitkop DIY dan Janan Mauludi. Boleh. Nah,
Baik, bisa kita mulai ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Bapak Ibu, bisa gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini ya Bapak Ibu. Apakah Teh Sufi sudah siap Teh? Sudah, Mbak, sudah siap. Mohon maaf tadi sempat terputus ya. Sebenarnya bukan terputus, lebih ke nge-lag aja ini device-nya. Tapi sekarang udah aman kok. Suara saya Alhamdulillah. clear ya, Mbak? Terdengar Teh. Oke. Kepada Teh Sufi dipersilahkan Teh. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sylvia Yang ya Bapak Ibu, semoga tidak bosan-bosan bertemu dengan saya. Dan juga di hari kedua ini yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Ayu mengenai materinya, yaitu materi mengenai Saktiling Dashboard ya, Saktiling Dashboard dan juga aplikasi mobile Saktiling. Yang mana untuk aplikasi Saktiling ini kemarin juga sudah kita bahas sama-sama gitu, kayak apa sih keunggulan-keunggulan dari aplikasi Saktiling ini. Bahkan di hari pertama kemarin justru antusiasme peserta itu lebih kepada aplikasi Saktilingnya gitu ya. Seperti itu, karena tentunya melalui aplikasi Saktiling ini yang disediakan oleh kami, PT SKK, ini tentunya memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh koperasi Bapak Ibu semua, seperti itu. Sedikit mungkin mereview yang kemarin, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai Sakti Online, yang mana melalui aplikasi Sakti Online ini dapat membantu lebih kepada admin koperasi seperti itu ya, lebih ke untuk misalkan dalam hal pengarsipan, kemudian juga pencatatan transaksi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk aplikasi Saktiling ini tidak hanya dapat digunakan oleh admin, ini juga aplikasi Saktiling dapat digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Jadi kalau misalnya admin itu mau pakai Saktiling itu bisa, karena selagi mereka terdaftar juga menjadi anggota koperasi itu bisa menggunakan aplikasi Saktiling ini. Nah, sebelum kita berkenalan lebih lanjut, nantinya saya akan mendemonstrasikan gitu ya, kayak apa sih, bagaimana cara menggunakan aplikasi Saktiling ini. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan fitur-fiturnya. Sebentar, saya izin share screen. Apa sudah terlihat share screen saya, Mbak Ayu? Sudah terlihat Teh? Oke, sudah terlihat ya di sini. eh, ada tentang PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Salah satunya adalah platform dari kami, yaitu aplikasi Saktiling, yang tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti kemarin juga sudah sama-sama kita bahas gitu ya, sama-sama kita singgung mengenai aplikasi Saktiling, yang mana aplikasi Saktiling ini merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan juga terhubung ke aplikasi Sakti Online nih yang kemarin kita bahas bersama gitu ya, kita diskusikan bersama tentang aplikasi Sakti Online ini. Platform Saktiling ini sampai saat ini kita tuh senantiasa untuk mengembangkan dan juga didukung oleh komunitas sehingga senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu semua eh, jangan khawatir gitu ya, karena kami tentunya terus melakukan update-update gitu untuk memaksimalkan kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Dan juga aplikasi Saktiling ini mempermudah anggota untuk mengakses informasi seperti saldo simpanan, pinjaman, pembelian pulsa, token listrik, berbagi ke bank, pembayaran PDF, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tadi datangnya sebelum kita mulai nih, misalkan Bapak Ibu sempat nonton dulu nih iklan dari kita atau salah satu video dari kita, yang mana ada ibu-ibu yang bertanya ke bapak-bapak, ini eh, katanya mau mau kemana Pak Rifki gitu ya. Terus juga dibilangnya katanya mau ke koperasi untuk mengecek saldonya seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi Saktiling ini,
kami juga membantu untuk seluruh anggota koperasi. Jangan repot-repot untuk ngecek saldo gitu ya. Nggak perlu repot-repot untuk ngecek saldo ke koperasi karena melalui aplikasi Saktiling ini kita bisa mengecek saldo simpanan kita, baik simpanan, pinjaman, dan lain sebagainya itu bisa dengan satu kali klik gitu. Karena di sini kan ada tulisan nih, ada rekening. Nah, itu kita bisa melihat semuanya dan itu bisa mengakses dengan mudah dan juga real time. Jadi kalau misalkan Mbak saya habis setor gitu ke koperasinya itu juga bisa langsung terupdate di aplikasi Saktiling ini. Jadi semuanya itu secara real time ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, nanti juga setelah saya itu mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Saktiling, saya juga akan mendemonstrasikan mengenai Saktiling dashboardnya ini Bapak Ibu. Nah, untuk Saktiling dashboard ini biasanya dikelola oleh seorang pengurus gitu ya. Mungkin bisa ditunjuk oleh Bapak Ibu koperasi semua di sini, siapa pengurus yang kira-kira dapat mengelola atau memantau transaksi seluruh anggota koperasi di aplikasi Saktiling ini. Seperti itu. Jadi, melalui aplikasi Saktiling Dashboard ini, anggota, misalkan staf koperasi atau admin koperasi itu bisa melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling, serta bisa juga yang kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu mengatur setelan produk, misalkan menjual harga dan lain, menjual produk-produk digital dan lain sebagainya itu bisa diatur melalui aplikasi Saktiling Dashboard ini. Selain itu juga untuk aplikasi Saktiling Dashboard ini dapat menampilkan informasi terkait data keanggotaan dan memiliki fitur EKYC. Bapak Ibu, apa sih itu Mbak fitur EKYC? EKYC merupakan Electronic Know Your Customer. Jadi kita tuh bisa membaca nih misalkan ada anggota koperasi itu yang upload yang mendaftarkannya itu biasanya menggunakan KTP gitu ya. Nah, kita juga sudah memiliki credit scoring seperti itu menggunakan EKYC ini. Jadi kita benar-benar bisa melihat nih apakah memang orang tersebut trusted atau tidak seperti itu menggunakan fitur EKYC ini. Dan ini juga kita bisa mengidentifikasi kartu identitas secara online ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang upload KTP itu kan kalau misalkan nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk tidak langsung mengupload KTP karena ini hanyalah sekadar simulasi aja gitu atau workshopnya aja. Tapi jika nantinya anggota koperasi ingin mendaftar ke koperasi melalui aplikasi Saktiling ini, tentunya itu membutuhkan fitur-fitur seperti ini gitu ya karena untuk mengidentifikasi apakah kartu identitas tersebut itu memang benar-benar real atau tidak seperti itu semuanya dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapak Ibu. Jadi dengan aplikasi Sakti ini semuanya sudah terjamin baik dari segi keamanan maupun antisipasi keamanan juga itu sudah terjamin melalui fitur-fitur yang ada di aplikasi kami ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mengunduh atau mendownload aplikasi Saktiling, boleh Bapak Ibu sekarang sambil di-download terlebih dahulu sebelum nantinya kita sama-sama mempelajari gitu ya. Kita sama-sama bahas bareng apa sih, ada apa aja di aplikasi Saktiling ini. Bapak Ibu bisa mendownload, tinggal coba search baik di Play Store maupun di App Store. Mungkin kalau misalkan pengguna Android itu bisa melalui Play Store ya dan juga pengguna iOS itu bisa di App Store. Semuanya kita sudah ada gitu ya, baik di Play Store maupun App Store. Bisa klik search, lalu kita masukkan Saktiling gitu Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini logonya, lalu juga Bapak Ibu bisa klik install atau download seperti itu. Nah, ada fitur-fitur banyak ya fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling ini kita menampilkan fitur-fitur unggulan yang nantinya akan kita bahas bareng-bareng ada apa aja sih emang semua fiturnya. Yang pertama ada fitur unggulan itu berbagi kemanapun dan juga kapanpun. Nah tadi kalau misalkan kemarin kita sempat membahas mengenai apakah bisa melalui aplikasi Saktiling ini anggota koperasi itu misalkan menyetorkan lewat bank gitu atau misalkan top up-nya itu lewat bank itu bisa banget karena salah satunya di sini kami melalui aplikasi Saktiling dapat berbagi kemanapun dan juga kapanpun bisa ke sesama anggota koperasi kemudian juga beda anggota koperasi maksudnya beda koperasi gitu ya misalkan saya di sini dari koperasi A gitu di koperasi Sakti dan kalau Mbak Ayu itu di koperasi kolaborasindo gitu misalkan
Nah, saya itu mau transfer ke Mbak Ayu nih, dan kita baik Koperasi Sakti maupun Koperasi Kolaborasindo itu keduanya sudah terdaftar menjadi mitra PT SKK ini. Nah, itu tentunya bisa nih kalau misalkan saya mau transfer ke Mbak Ayu. Seperti itu semuanya pokoknya dilakukan secara mudah ya Bapak Ibu. Sampai dengan kita transfer ke bank itu juga bisa. Kemarin juga sudah kita bahas bersama. Nah, semuanya itu dapat dilakukan dengan sekejap mata dan juga praktis melalui aplikasi Saktiling. Jadi kita nggak perlu buka aplikasi-aplikasi lain, dan lagi-lagi bahwa untuk aplikasi Saktiling ini kita sudah desain seminimal mungkin, seminimalis mungkin, seperti itu ya, sesederhana mungkin agar fitur-fitur yang ada di sini dapat dengan mudah gitu dikenali oleh seluruh jangkauan usia, baik misalkan itu yang masih anak muda gitu atau bahkan yang sudah 50 tahun ke atas itu masih dengan mudah menggunakan aplikasi Saktiling ini karena semuanya itu kita jadikan user friendly gitu ya biar lebih enak juga digunakannya seperti itu. Dan juga melalui aplikasi Saktiling ini untuk anggota tentunya memudahkan untuk melakukan pembelian dan pembayaran Bapak Ibu. Di sini melalui aplikasi Saktiling, anggota itu bisa membeli pulsa, kemudian juga paket data, token listrik, bayar bayar listrik juga bisa tagihan PDAM, BPJS dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya apa sih sama yang lain misalkan gitu. Nah, tentunya kalau misalkan untuk melalui aplikasi Saktiling kita itu masih menggunakan aturan-aturan koperasi gitu ya, maksudnya alur-alur koperasi dalam artian kita itu nantinya bisa misalkan ada keuntungan-keuntungan itu sudah terjurnal dengan baik Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah top up e-wallet. Top up e-wallet ini yang kemarin juga sudah disinggung, kita bisa top up melalui ke link aja, lalu juga OVO, Dana, GoPay, dan sekarang juga kita sudah bisa ke Shopee Pay. Selain itu, kita juga sudah terenkripsi secara khusus agar menjaga tetap aman dan kita setiap anggota koperasi itu memiliki QR-nya masing-masing, Bapak Ibu. QR-nya itu fungsinya apa? Misalkan kalau mau berbagi saldo ke sesama anggota atau mungkin misalkan ke sesama anggota beda-beda koperasi seperti itu ya. Dan selain itu melalui aplikasi Saktiling di QR ini kita juga bisa misal nih kalau koperasi Bapak Ibu itu ingin melakukan RAT atau rapat akhir tahun ya. Nah, rapat akhir tahun ini um, jika ingin absen itu bisa juga pakai QR saktinya itu. Dan selain itu, selain setiap anggota itu punya QR-nya masing-masing, anggota juga bisa melakukan scan QR yang dapat dilakukan di seluruh outlet Bapak Ibu. Nah, di sini ada tugas dari admin Saktiling ya, yaitu yang pertama ada mengarahkan dan memberitahu cara melakukan aktivasi Saktiling ke anggota, kemudian juga menerima komplain dari anggota terkait transaksi yang masih dalam proses atau tidak masuk, dan standby 1 kali 24 jam untuk rutin melakukan pengecekan transaksi, dan kemudian ada koordinasi dengan tim SKK untuk pengecekan transaksi lebih lanjut, lalu ada juga dapat mengecek saldo dan payment secara berkala. Jadi biar seluruh anggota koperasi itu dapat tetap nyaman gitu ya melakukan transaksi melalui aplikasi Saktiling ini. Dan tugas admin pun sebetulnya nggak perlu yang repot-repot banget gitu ya Bapak Ibu karena melalui Saktiling dashboard ini semuanya akan kita mudahkan seperti itu. Nah, dan juga di sini ada kalau bertanya-tanya, Mbak, itu down payment maksudnya apa ya, Mbak gitu. Nah, down payment di sini katakanlah koperasi Bapak Ibu itu memiliki saldo di PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Saldonya untuk apa? Nanti biar anggota koperasi Bapak Ibu itu tetap bisa menggunakan aplikasi Saktiling dan bisa bertransaksi. Seperti itu. Kan kalau anggota itu kan top up-nya itu ke anggota ke admin koperasi gitu ya. Untuk dia misalkan mau mengisi Saktilingnya ini. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk koperasi itu top up-nya ke kami gitu ke admin SKK. Tapi tenang aja, itu nggak akan serumit itu karena semuanya sudah dengan mudah dalam satu sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk down payment ini ada dua. Yang pertama itu produk digital dan juga ada berbagi ke kanal bank. Produk digital itu seperti meliputi transaksi pulsa, paket data, token listrik, PDAM, BPJS, e-wallet, dan lain sebagainya. Dan untuk berbagi ke kanal bank sendiri, misalkan anggota ini ingin transfer gitu ke aplikasi bank-bank yang mereka miliki gitu, itu juga bisa melalui saldo down payment ini.
Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu semua itu sudah mendownload aplikasi Saktiling sebelum saya mendemonstrasikan nih kira-kira bagaimana ya caranya untuk menggunakan aplikasi Saktiling ini? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah mendownload? Atau mungkin ada terkendala ketika mendownload, boleh Bapak Ibu dikomunikasikan kepada kami agar kami dapat membantu kendala Bapak Ibu semua. Boleh, mungkin sambil menunggu kita juga buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Mungkin tadi apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu timbul pertanyaan, itu boleh disampaikan kepada kami. Boleh, Mbak Ayu, mohon dipimpin untuk Baik. sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan tadi Teh Silvi pada siang hari ini? Sebelum melanjut ke aplikasi, apakah sudah berdownload Bapak Ibu untuk aplikasi Sakti-Linknya? Mungkin dari Pak Dodi atau Pak Eko, Pak Irfan, Pak Nunuk, Pak Wahyu, apakah ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Eh, cukup jelas. Ini lagi nyoba buka Sakti-Linknya karena Ah baru ya, download baik. barusan. Nanti kalau Baik, Pak. udah jalan mungkin yang ditanyakan nanti saya tanyakan langsung. Oh iya, Baik, boleh terima Pak. kasih, Pak. Nanti kalau bisa sekarang mah download aja terlebih dahulu Pak, karena nanti bisa sekalian kita bersama gitu ya. Saya pandu, apakah itu kan ada beberapa opsi ya, apakah registrasi, kemudian juga ada masuk dan juga aktivasi. Nanti kita bareng-bareng nih, gimana misalkan caranya untuk mendaftar atau masuk ke aplikasi Sakti Linknya. Merilor sudah mendownload. Baik, terima kasih Pak. Mohon ditunggu untuk langkah-langkah selanjutnya ya Pak yang akan disampaikan oleh Teh Silvi nanti sambil Siap, menyiapkan materi. siap. Dari Pak Dodi, apakah ada yang ditanyakan Pak? Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada? Ini sebelum kita eh, ke dashboardnya, kita terlebih dahulu ke aplikasi Sakti-Linknya ya. Diharapkan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Sakti-Link, nanti akan muncul seperti ini. Biasanya tampilannya tuh. Bapak Ibu, kalau misalkan, ini kan biasanya tuh ada, kalau setelah mendownload itu, suka muncul eh, apa ya, lebih ke perkenalan-perkenalan mungkin ya. Itu bisa Bapak Ibu klik slide. Habis itu muncul bisa tulisannya tuh tap di sini gitu atau klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ada tips menggunakan Sakti Link. Di sini ada registrasi bila Anda ingin mendaftar sebagai anggota di koperasi menggunakan Sakti Link. Lalu juga ada aktivasi bila Anda sudah terdaftar di koperasi namun baru pertama kali menggunakan Sakti Link. Dan juga masuk bila Anda sudah memiliki sandi dan PIN Sakti Link dan sudah terdaftar di koperasi sebelumnya. Nah, saya mungkin mau mengecek terlebih dahulu di sesi kemarin, apakah Bapak Ibu ada yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai anggota di Koperasi Sakti? Kan kemarin tuh kita bareng-bareng gitu ya untuk bagaimana sih saya sudah mensimulasikan bagaimana caranya mendaftarkan anggota gitu di Koperasi Sakti itu. Dari di sini Bapak Ibu ada yang sudah mencoba belum kira-kira? Kalau sudah mencoba boleh raise hand atau belum ada yang mencoba untuk mendaftar sebagai anggota? Mungkin boleh disampaikan melalui kolom chat juga. Belum ada ya kayaknya ya. Kemarin ketika saya mendemonstrasikan aplikasi Sakti Online, Bapak Ibu baru menyimak saja.
Atau seperti apa? Atau sudah ada yang mencoba untuk mendaftar sebagai anggota? Mirilor belum mencoba daftar. Oke, tidak apa-apa. Oke, berarti saya simpulkan di sini semuanya belum ada yang mendaftar di Koperasi Sakti kemarin ya di aplikasi Sakti online. Itu tidak masalah, Bapak Ibu. Oke, belum daftar Pak Irfan Herianto dari KDMP Purwosari. Oke. Nah, kalau misalkan kita berpacu kepada tulisan ini, tips menggunakan Saktilink, berarti ketika Bapak Ibu belum terdaftar di anggota Koperasi Sakti, Bapak Ibu apakah harus registrasi, aktivasi, atau masuk nih Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu boleh menjawab di kolom chat Zoom. Kita buat interaktif nih. Kira-kira apa jawabannya? Ketika Bapak Ibu registrasi dahulu. Gimana? Mas Rama, apakah betul kalau belum terdaftar sebagai anggota koperasi itu registrasi? Atau mungkin Mbak Ayu gimana nih? Mbak Ayu betul nggak nih? Betul. Betul katanya. Oke. Semangat juga Betul. ya Mbak Ayu ya di sini. Iya betul. Kalau misalkan dari Bapak Ibu ini belum mendaftar sebagai anggota koperasi, maka Bapak Ibu bisa klik ke registrasi. Ini kita klik selanjutnya, lalu kita kliknya ke registrasi. Nah, kemudian kemana? Kita pilih koperasi, lalu kita cari search coba training. Di sini ada pilihan Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only. Kita pilih koperasi, lalu selanjutnya nah, kita pilih tempat pelayanan ini pakai kantor pusat ya Bapak Ibu. Kemarin kan kita udah mendaftarkan kantor Bandung ya nggak apa-apa. Kita sekarang pilih di kantor pusat aja. Lalu bisa kita klik lanjutkan. Lalu Bapak Ibu setelah ini kita bisa memasukkan nomor ponsel yang aktif ya Bapak Ibu. Diharapkan memasukkan nomor ponsel yang aktif. Kenapa Mbak harus yang aktif? Karena nantinya untuk kode OTP itu akan masuk ke nomor ponsel Bapak Ibu. Seperti itu. Nih, saya masukkan nomor ponsel saya. Di sini Bapak Ibu diharapkan mengikuti ya kita bareng-bareng untuk mendaftarkan ini. Lalu kita klik ke cek nomor ponsel. Oh, nomor ponsel Anda sudah terdaftar katanya. Sebentar. Saya sepertinya sebelumnya sudah terdaftar, tapi tidak masalah. Bapak Ibu silahkan bisa melanjutkan untuk eh, untuk meregistrasikan karena di sana itu biasanya suka diminta melengkapi nama, kemudian juga alamat, email seperti dan lain sebagainya. Dan diharapkan juga untuk emailnya itu menggunakan alamat email yang aktif juga ya Bapak Ibu ya karena nantinya untuk password dan juga PIN-nya itu bisa masuk melalui email dan silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk melengkapi sambil saya ini men-setting terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah masukkan kode verifikasi diminta untuk unggah KTP. Iya, betul, Pak. Ini harus yang
gambar bebas aja ya Pak, jangan pakai KTP asli nggak apa-apa untuk menjaga keamanannya. Jadi nggak perlu menggunakan KTP asli, bisa sembarang aja foto, ambil foto sembarang aja. Karena ini hanya untuk training aja ya Pak Bu ya. Boleh jika Bapak Ibu sambil mendownload ini ada kendala, dipersilakan untuk mengomunikasikan, boleh via chat Zoom maupun boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah mengisi registrasinya di aplikasi Saktiling? Boleh dijawab di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, agar nantinya bisa mengikuti secara langsung langkahnya oleh Teh Sylvie. Baik, dari Pak Wahyu, Pak Irfan, Pak Nunuk, apakah sudah melakukan registrasi, Pak? Ini sedang nyoba registrasi. Ayah, baik. Oke, boleh Bapak Ibu, saya sudah berhasil ini ya, sudah terregistrasi di sini. Bagaimana Bapak Ibu sudah sampai mana? Apakah ada kesulitan mungkin dalam registrasi? Sambil saya tunggu juga ya. Sini saya lagi mencoba untuk screen share. Oh, Pak Wahyu sudah katanya. Oke, sebentar. Nanti kita cek terlebih dahulu kira-kira siapa aja ini yang harus upload KTP. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu upload KTP. Boleh coba ambil sembarang gambar aja, nggak masalah karena ini kita lagi pelatihan ya, Pak ya. Jadi nggak mesti upload KTP asli gitu. Nih dari KDMP Kemiri, wah udah
Explore ini ya sudah bisa masuk sampai menu pulsa, paket data dan lain-lain. Wah, bagus banget ini. Nah, mungkin ini kan karena belum di apa namanya belum diaktifkan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita aktifkan. Sebentar ini saya masih mencoba untuk screen sharing ke handphone. Saya lagi setting terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Oh, oh Wi-Fi-nya ternyata tidak satu Wi-Fi. Sebentar saya pindah Wi-Fi terlebih dahulu. Ini harus Baik, di sini ada Kak Reza yang baru bisa masuk ya, bisa mendownload aplikasi terlebih dahulu ya Kak. Lalu pilih yang registrasi dan isi semua dulu ya Kak. Untuk KTP bisa foto bebas apa saja, karena ini sedang pelatihan. Untuk selanjutnya nanti bisa dilihat di Zoom ya Kak, nanti akan dijelaskan oleh Teh Sylvia. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya sempat terputus koneksinya. Ini ada pertanyaan, ada pilihan koperasi, pilihnya yang training only Sakti Multi Stakeholder Corp ya Ibu. Ya Pak. Nah, di sini oke akan saya share screen. Kalau misalkan ada pertanyaan apa, ada pilihan ini harus ke yang mana? Itu kita pilihnya ke yang Sakti Multi Stakeholder Corp.
Sebentar, ini belum update. Kita pause terlebih dahulu. Ini belum terubah ya. Sebentar. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi belum ke unmute. Jika Bapak Ibu itu akan muncul seperti yang tadi, itu bisa klik ke yang klik setuju gitu ya. Jadi nanti akan secara otomatis itu masuk ke aplikasinya. Dan jika misalkan masih ada tulisan masih dalam tahap review seperti itu ya, itu nanti kita sama-sama untuk kita approve nih kira-kira gimana sih kita bisa tahu kalau misalkan ada anggota koperasi yang memang dia itu baru mendaftar melalui aplikasi Saktiling ini. Nah, untuk bukanya di mana? Kita bisa buka bareng-bareng yang melalui admin yang tadi yang sudah dikirimkan ya oleh Mbak Ayu. Lalu kita masuk, kita yang admin. Nah, di sini Nah, di sini kan sudah terlihat gitu ya, siapa-siapa aja yang sudah mendaftarkan dirinya itu melalui aplikasi Saktiling ini. Nah, di sini ada Pak Eko Ciptartono. Nah, ini juga kan berarti caranya gimana Mbak kalau misalkan udah kayak gini. Di sini ada tulisan aksi ya Bapak Ibu ya. Di sini kan aksinya tuh ada lihat data pendaftar, kemudian juga kirim email custom, dan juga approve anggota online. Nah, selaku admin nantinya itu bisa mengklik aksi approve anggota online. Nah, ketika approve anggota online itu akan secara otomatis jadinya enggak dalam status review lagi Bapak Ibu. Jadi langsung bisa masuk dan juga misalkan saldonya nol kayak gitu ya. Itu biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga hal yang sama kita lakukan nih. Ini ada yang daftar baru eh, atas nama Reza Karisma. Kita klik di sini. Kemudian juga, nah kalau misalkan sudah diklik, itu kan ada tulisan seperti ini. Mana nih? Nah, pendaftar berhasil ditambahkan ke data anggota. Sandi dan PIN sudah dikirimkan ke email terdaftar. Nah, jadi setelah Bapak Ibu saya approve, itu Bapak Ibu bisa ngecek ke email yang nantinya passwordnya itu akan dimasukkan atau akan dikirimkan melalui email aktif Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu bertanya-tanya ini sandinya apa sih gitu, itu coba boleh Bapak Ibu mengeceknya melalui emailnya.
Nah, nanti bisa Bapak Ibu melakukan klik yang masuk, lalu Bapak Ibu itu bisa mendaftarkan nomor telepon dan juga password yang sudah didaftarkan atau yang sudah dikirimkan oleh admin. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Iya. Nah, di sini sebentar saya akan share screen. Saya akan kembali share screen di sini. Ketika kita sudah masuk akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Siapa yang sudah muncul tampilan seperti ini? Boleh konfirmasi melalui kolom chat Zoom apakah sudah ada tulisan misalkan nama Bapak Ibu lalu itu muncul koperasinya di sini ada Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only, lalu di bawahnya ada saldo. Nah, di sini ada berbagai macam menu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu berbagi, mitraku, setor, riwayat, tagihan, dan di sini juga ada yang tadi disebut sebagai produk digital, yaitu pulsa, paket data, token listrik, listrik pasca, pinjaman, PDAM, telepon pasca, uang elektronik, dan juga kris. Dan ketika kita klik semua, di sini akan muncul tapi versi terkategorisasi, yaitu ada prabayar, pasca bayar, dan juga lain-lain. Nah, kita satu-satu dulu nih. Tadi kita sudah membahas mengenai fitur unggulan Sakti, yaitu berbagi, di mana berbagi ini bisa ke sesama rekening, bisa juga ke sesama anggota, bisa berbagi antar koperasi, dan bisa juga berbagi melalui kanal bank. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sedikit penasaran, kalau saya itu mensimulasikannya secara langsung gitu ya. Sebentar, saya mau top up terlebih dahulu. Kita bareng-bareng deh di sini. Gimana cara top up-nya sih? Ini saya akan mempraktekkan cara top up itu melalui aplikasi atau secara manual. Manual di sini dalam artian kita itu anggota ke koperasi secara langsung. Nah, di sini kita ke menu transaksi, kemudian juga kita cek dulu rekening apakah atas nama Sylvia yang itu sudah dibuka. Ini saya cuman versi fast track-nya aja ya Bapak Ibu ya, karena versi lengkapnya bagaimana cara melakukan transaksi simpan pinjam ini akan dibahas esok hari. Nah, di sini simpan rekening ponsel anggota itu diaktifkan, lalu klik simpan. Nah, ini sudah otomatis. Lalu saya akan melakukan setoran ceritanya tuh. Saya setoran di sini atas nama Sylvia. Nah, coba kita cari Sylvia itu ini misalkan rekening ponsel anggotanya Rp100.000. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, maka secara otomatis ketika saya uh, melihat saldo saya itu yang tadinya 0 menjadi Rp100.000. Jadi gampang banget ya Bapak Ibu ya untuk. Nah, ini ketika sudah di-refresh itu langsung muncul Rp100.000. Ini di sini masih belum keluar sebentar. Mohon ditunggu Bapak Ibu, ini sedang load laptopnya. Kalau di sini di saya tuh sudah ada muncul sebesar Rp100.000. Nah, ini udah ya, udah terlihat. Jadi kalau misalkan saya mau berbagi ke rekeningku di sini, misalkan yang tadinya saya itu memiliki simpanan sebesar Rp100.000 atau top up saldo si Sakti-Linknya ini sebesar 100.000, saya itu mau bayar simpanan wajib seperti itu. Berapa bayar simpanan wajibnya? Itu misal Rp5.000. Nah, lalu bisa klik proses, lalu akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Saldo telah berhasil dibagikan, tanggal transaksinya tanggal hari ini, kemudian juga nama anggotanya Sylvia yang nomor anggotanya sudah ada, dan nominalnya sebesar Rp5.000, seperti itu. Misalkan, saya ini berbagi ke sesama anggota gitu. Misal, Bayu punya aplikasi Saktiling nggak, Bayu? Punya dong. Punya. Oke, coba sebutin nomornya, Bayu. Pakai training code bukan? Atau yang apa nih?
koperasinya? Bayu apakah terdaftar sebagai di training corp atau koperasi mana, Bayu? Di Sakti Digital Co-op teh. Oh, Sakti Jira Koop. Berapa nomornya bisa nih? Coba ya. 085 Ya, 806 ya. 911 911 671. 671. Nih, coba kita transfer misalkan 10.000 keterangannya beli seblak gitu ya contohnya. Oke, kita klik lanjut. Rekening ponsel tujuan tidak tersedia. Oh, kayaknya gara-gara kemarin habis di reset, Bayu. Iya, mungkin bisa jadi teh. Iya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan seluruh anggota tersebut memang sudah terdaftar melalui aplikasi Saktiling ini, itu sudah secara otomatis kita dengan mudah untuk bisa berbagi ke sesama anggota. Hal yang sama bisa kita terapkan juga jika ingin berbagi antar koperasi. Yang penting kita tahu nih anggota tersebut kira-kira di koperasi apa, terus kemudian juga nomornya berapa dan nominalnya berapa. Itu dilakukan sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita tinggal masukin nomor telepon, lalu kita masukin nominal dan keterangannya, itu kita tinggal klik proses aja, habis itu langsung bisa terkirimkan ke yang ke rekening tujuannya seperti itu. Selain itu kita juga bisa berbagi melalui kanal bank. Nah, kemarin ada pertanyaan nih, apakah berbagi melalui kanal bank ini kita itu ada admin atau tidak seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa karena kita sudah banyak terdaftar ke bank-bank gitu ya. Di sini ada Mandiri, BRI, BNI, BCA. Sampai sebanyak ini ya Bapak Ibu. Bahkan bank-bank daerah pun kita sudah ada di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk seluruh bank yang ada di sini itu fee-nya beragam ya Bapak Ibu, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan antara 2.000 sampai dengan 4.000 rupiah seperti itu. Di sini Mandiri sebesar 3.000, BRI 3.000 dan lain sebagainya. Itu juga bisa dengan mudah misalkan pilih bank tujuannya. Bank tujuannya mau ke Bank Mandiri, lalu kita bisa ke nomor rekeningnya nih, nomor rekeningnya berapa, lalu juga periksa biasanya kita klik periksa apakah betul nomor rekening tersebut untuk memastikan gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini juga bisa kita isi uh, kolom nominalnya seperti itu dan keterangannya apa. Dan ini juga kita bisa melihat apakah kita ada riwayat transaksi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu untuk fitur berbagi. Selanjutnya itu ada fitur mitraku. Apa sih Mbak maksudnya fitur mitraku ini? Jadi, jika nantinya anggota koperasi Bapak Ibu ini memiliki usaha tertentu atau misalkan UMKM dan lain sebagainya, itu bisa didaftarkan melalui aplikasi mitraku Bapak Ibu. Fungsinya adalah nantinya seluruh anggota koperasi yang menggunakan aplikasi Saktiling ini bisa dengan mudah mengakses itu eh, mengakses alamat seperti WhatsApp dan lain sebagainya itu melalui aplikasi Mitraku ini. Jadi ini juga bisa menjadi tempat promo gitu ya, tempat promosi kepada seluruh anggota koperasi yang memiliki usaha itu bisa nantinya terdaftar di aplikasi Mitraku ini. Nantinya akan muncul seperti namanya apa, kemudian juga menjual apa, alamatnya di mana, nomor WhatsApp-nya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita cari tahu nih gimana caranya kalau misalkan mau mendaftarkan sebagai mitraku, seperti itu. Selanjutnya ada fitur setoran. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu atau seluruh anggota koperasi ingin melakukan setoran ke koperasi, itu bisa juga melalui virtual account, seperti di sini ada BNI, BRI, ATM bersama, Alfamart atau Alfamidi, dan juga bisa melalui beli voucher di kartu debit GPN, dan lain-lainnya di sini misalkan berbagi dari simpanan harian atau setoran melalui mitraku dan juga minta ke sesama anggota. Nah, berbagi ke rekening yang berbagi dari simpanan harian itu mirip-mirip sama yang sebelumnya ke berbagi ke rekeningku itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini setoran melalui mitraku juga bisa, kemudian juga minta ke sesama anggota juga itu bisa. Nah, di sini kan ada lihat QR. Nah, yang tadi sudah saya singgung sedikit di yang sebelumnya. Virtual account juga bisa dengan mudah, misalkan nominal setorannya berapa nih, 100.000 rupiah. Lalu di sini ada nomor virtual account-nya, seperti itu. Bagaimana instruksinya via ATM, mobile banking, internet banking, dan juga SMS banking. Ada nomor virtual account-nya. Jadi semuanya dapat dilakukan dengan sangat mudah ya Bapak Ibu. Nggak perlu repot-repot harus pindah aplikasi kemana, semuanya ini bisa melalui aplikasi Saktiling. Selanjutnya kita juga bisa melihat riwayat transaksi, misal dari tanggal
20 Juli gitu contohnya. Karena ini saya masih belum punya transaksi apapun, pasti nol. Nah, di sini ya. Cuman kalau misalkan anggota tersebut sudah memiliki riwayat transaksi, nantinya akan muncul seperti transaksi pembelian maupun transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Saktiling ini. Dan di sini juga ada tagihan jika anggota koperasi tersebut sudah menginstal atau mengaktifkan aplikasi Saktiling dan memiliki pinjaman. Nantinya akan muncul tagihan dan juga riwayat tagihannya di sini Bapak Ibu. Jadi semuanya betul-betul dilakukan dengan sangat mudah seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sampai sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait fitur-fitur yang sudah saya sampaikan di aplikasi Sakling? Itu baru yang di atasnya aja ya, kita belum ke yang di bawahnya nih, masih ada lagi. Tapi boleh saya membuka jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu gitu. Boleh Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih menyimak terlebih dahulu? Saya lanjut. Ya, nyimak. Oke, masih nyimak ya. Oke, Pak. Kita lanjut aja terlebih dahulu. Di sini selanjutnya adalah eh, fitur-fitur terkait yang tadi produk digital ya, pulsa, paket data, token listrik, listrik pasca bayar, pinjaman, PDAM, dan lain sebagainya. Coba kita satu-satu. Misal saya mau beli pulsa nih. Nah, pulsa saya masukkan nomor ponselnya, lalu di sini pulsa Indosat ya. Di sini pulsa Indosat harganya 7.730. Nah, lagi-lagi ya Bapak Ibu, ini merupakan harga yang sudah disetting oleh admin atau anggota koperasi Bapak Ibu seperti itu. Jadi untuk harganya berapa itu kami membebaskan kepada Bapak Ibu, harganya tuh ingin di angka berapa seperti itu. Kemudian jika ingin bertransaksi bisa masukkan PIN-nya. PIN-nya ini sesuai dengan yang sudah dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi bisa masukkan PIN-nya lalu langsung terproses seperti itu. Dan juga hal yang sama dilakukan untuk paket data, kemudian juga token listrik, bisa kita masukkan nomor meterannya berapa, kemudian tokennya kita mau beli yang berapa gitu. Lalu juga untuk listrik pasca bayar, kita bisa masukkan nomor meterannya, kemudian PDAM, itu kita bisa masukkan nomor atau ID pelanggan. Nah, telepon pasca bayar juga bisa, lalu uang elektronik, dan kita juga bisa, kita itu bahkan bisa misalkan punya kris sendiri, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul kayak gini, nanti akan masuk ke rekening kita nih Bapak Ibu. Jadi semuanya tenang aja dibuat secara mudah seperti itu ya. Bahkan kita sendiri pun punya krisnya masing-masing. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mengajukan pinjaman, nah besok akan dijelaskan lebih rinci lagi gitu. Di sini juga kita bisa ada simulasinya, kemudian juga pengajuannya itu bisa kita cek gitu ya melalui aplikasi Saktiling. Nah, di sini ada informasi spesial. Nah, info promo spesial ini dapat dilakukan atau misalkan dapat diisi oleh seluruh admin koperasi gitu. Misalkan koperasi A, kayaknya bulan ini kita mau ada promo ini deh yang bisa kita tampilkan nih ke anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling seperti itu. Ini juga bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu, data promosinya itu juga bisa kita masukkan seperti itu. Nantinya tuh akan muncul di sini dia geser-geser dan bisa juga lebih dari satu seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga kalau misalkan kita mau melihat mutasi nih, apakah ada di sini mutasi? Karena tadi saya sudah mutasi dari simpanan harian ke simpanan wajib ya, maka di sini simpanan wajibnya sudah bertambah sebesar Rp5.000.
Seperti itu. Dan juga di sini yang tadi saya jelaskan, di sini juga kita bisa melihat saldo rekening, baik simpanan maupun pinjaman, karena di sini saya belum melakukan pinjaman, jadi hanya ada simpanan saja. Di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, dan juga rekening ponsel anggota. Nah, misalkan di sini juga ada pengaturan. Pengaturannya di sini ada profil, nomor favorit, dan juga ganti koperasi. Misal jika Bapak Ibu ini terdaftar lebih dari satu koperasi, bisa ke sini ya ganti koperasi seperti itu. Dan keamanan seperti ingin mengubah PIN, mengubah sandi, dan juga misalkan di sini juga ada tokennya dan akun-akun terhubung itu juga bisa kita lihat dan informasi seperti kontak bantuan, info koperasi, pola kebijakan koperasi, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, dan juga tentang Saktiling, itu semuanya bisa kita akses melalui aplikasi Saktiling ini dengan sangat mudah, Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini, apakah dari Bapak Ibu ini mungkin muncul pertanyaan seperti itu? Karena masih ada penasaran sebelum kita lanjut ke mempelajari dashboard dari aplikasi Saktiling ya. Boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada yang baru download dan baru isi. Nggak apa-apa, Pak Dodi, hati-hati di jalan. Saya belum mendapatkan passwordnya. Oh, coba bisa dicek di emailnya Pak Reza. Coba bisa dicek di emailnya. Kalau memang masih belum masuk, coba saya bantu restartkan ya. Di sini sih harusnya sudah eh, masuk emailnya ya. Pak Reza, apakah masih belum mendapatkan passwordnya, Pak? Kalau masih belum mendapatkan password, coba pakai password default terlebih dahulu, Pak. 123456. Nanti setelahnya bisa langsung diganti ya, Pak. Ini saya save untuk password default terlebih dahulu. Selanjutnya boleh untuk mengganti. Pak Reza, apakah sudah bisa, Pak Reza? Belum memiliki akses. Coba pakai loginnya pakai nomor telepon, Pak. Nah, klik masuk, kemudian itu pakai passwordnya 123456. Itu barusan sudah saya setting menggunakan nomor telepon yang tadi didaftarkan ya, Pak. Yang pakai yang belakangnya itu 2321. Ini sudah terdaftar di sini, sudah saya approve juga untuk passwordnya pakai password default terlebih dahulu. Oh, Pak Dodi masih perlu ini ya. Oke, sebentar. Saya refresh terlebih dahulu. Saya approve Pak Dodi. Oh, kalau Pak Dodi ini masih belum masuk ya datanya. Ini saya lihat punya Teh Dodi, punya Pak Dodi ini Africom Digital. Ya Oh Teh, iya, bukan yang iya, training sepertinya naluri. salah Pak. Pak Dodi coba boleh di logoutkan lagi, lalu kemudian itu mendaftarkannya menggunakan Sakti Multi Stakeholder Pak, yang training only. Ini seperti tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Ayu, ya boleh tolong dikirim ulang, Mbak Ayu.
Pak Darmi, maaf ketinggalan. Ada tamu mendadak, tidak apa-apa, Pak Darmi. Ya, jangan lupa untuk koperasinya ini menggunakan Sakti Multi Stakeholder Strip Training Only ya, Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah sudah berhasil? Oke, mungkin kita sambil lanjut aja ya. Saya di sini share screen admin ya. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana ketika kita menjadi admin dari dashboard Saktiling ini ya. Saya masih belum bisa, Mbak. Coba kliknya masuk, Pak. Coba klik masuk, lalu kemudian itu mendaftarkan via langsung klik masuk, klik ponselnya. Kemudian untuk passwordnya itu pakai password default 123456 Pak Reza. Seperti itu. Jadi kliknya masuk, itu bisa mencantumkan nomor teleponnya yang sudah didaftarkan tadi di sini, yang di nomor 0821 1525 2321. Logoutnya di mana? Itu di pengaturan, Pak. Pengaturan, lalu scroll sampai bawah itu ada tulisan logout. Jadi kita sambil berjalan aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ini masuk ke admin, mungkin saya simulasikan dari logout terlebih dahulu deh coba di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya dashboardnya ya. Nah, ini bisa menggunakan akses user yang sudah disampaikan oleh tim kami melalui WhatsApp grupnya gitu ya Bapak Ibu. Dan silakan masukkan captcha-nya. Lalu kita klik login. Nah, ketika muncul seperti ini, login Google Authenticator, itu hanya ada dua pilihan, Bapak Ibu bisa klik tidak usah atau ingatkan nanti. Karena kalau misalkan mengaktifkan itu agak ribet kalau untuk sekarang gitu ya, karena perlu autentikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang di pelatihan atau workshop ini hanya perlu klik tidak usah atau ingatkan nanti saja. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, di sini nantinya akan muncul seperti ini. Bentar, ini sepertinya saya salah. Oh, ini seperti diperbaharui, tapi tidak masalah. Sebentar.
Oke, Bapak Ibu, jika sudah eh, login ya di sini, ini kalau misalkan Pak Dodi, ini pertanyaan Pak Dodi, gak muncul apa-apa di klik pengaturan. Coba klik pengaturan, lalu scroll ke bawah itu klik logout, Pak. Seperti itu. Nah, Pak Reza udah bisa ya, udah bisa masuk. Nah, kalau Pak Darmi, kalau tadi aplikasi Sakti-Linknya, itu passwordnya sudah dimasukkan ya Pak, sudah dikirimkan melalui emailnya. Jadi boleh dicek. Nah, kalau misalkan untuk ini yang Sakti-Link dashboardnya, ini bisa kita gunakan ini nih, kata Mbak Ayu pakai user 8 katanya. User 8. Nanti akan muncul seperti ini, akan masuk seperti ini. Nah, di sini ada beberapa, kemudian juga ada anggota, lalu juga anggota di bulan Juli itu bertambahnya berapa, berkurangnya berapa, seperti itu ya. Ini lebih ke dashboardnya saja. Sudah dibantu ya oleh Mbak Ayu. Nah, di sini kita bisa melihat di menu registrasi lalu klik cari calon anggota online. Nah, ini sudah terdaftar tadi siapa-siapa saja yang sudah mendaftar melalui aplikasi Sakti-Link ini, seperti itu yang melakukan registrasi di sini. Ada Pak Reza Karisma, kemudian juga Pak Eko Ciptartono, lalu ada Pak Janan Mauludi, ada Pak Lukman, dan di ini tanggal 23 itu ada Mbak Tia dan juga Mas Dia seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anggota yang melakukan registrasi itu akan masuk di sini sebagai calon anggota online. Selanjutnya fiturnya ada di anggota. Nah, di mana anggota ini ada sub-sub fitur ya Bapak Ibu. Di sini ada daftar anggota, kemudian juga profiling anggota, kelola aktivasi Saktiling, RAT online, kegiatan, notula, dan juga survei pelanggan. Coba kita lihat terlebih dahulu di sini daftar anggota. Kemarin kita itu sudah melihat bahwa di aplikasi Sakti Online itu sudah ada daftar anggota gitu ya. Nah, di aplikasi ini juga, di Sakti Link Dashboard ini, sudah saling terkoneksi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk misalkan satu per satu nih si anggota-anggotanya gitu diubah dan lain sebagainya. Itu nggak perlu repot-repot karena sudah saling tersinkronisasi. Kemudian juga di sini kalau misalkan kita klik profiling anggota. Nah, profiling anggota ini maksudnya adalah jika kita ingin melihat profil anggota secara lengkap, itu bisa kita munculkan nomor anggotanya. Kita masukkan terlebih dahulu nomor anggotanya, lalu kita klik tampilkan data. Misalkan di sini nomor anggotanya sekian, tanggal menjadi anggota, kemudian juga jenis anggota, nama lengkap, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan di sini juga kita bisa melihat data simpanannya ya Bapak Ibu. Simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, dan lain sebagainya. Dan pinjamannya juga kita bisa melihat di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kelola aktivasi Saktiling. Nah, jadi kita bisa melihat apakah ada yang eh, masuk atau misalkan mengaktifasi aplikasi Saktiling dari anggota koperasi tersebut. Nah, ini akan muncul nih. Ini ada atas nama Budi, Tia, Dia, Sylvia, Yang, Lukman, dan lain sebagainya. Dan di sini juga sudah terdaftar aktivasinya kapan, kemudian juga login terakhirnya kapan. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah RAT online. Nah, salah satu dari aplikasi Saktiling ini yang mana kita juga bisa memasukkan RAT online yang nantinya pengumuman atau hasil dari RAT online ini bisa kita akses di aplikasi Saktiling seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita selaku admin atau pengurus koperasi bisa kita menambahkan RAT online ini, misalkan judul RAT-nya itu apa, kemudian juga tahunnya tahun berapa, lalu statusnya apakah aktif atau tidak aktif, dan juga bisa kita lihat deskripsinya yang nantinya melalui aplikasi Saktiling itu jika ininya sudah diaktifkan bisa kita akses mengenai informasi RAT online-nya itu. Dan sama halnya juga dengan kegiatan. Jika kegiatan ini bisa sama juga kita klik tambah kegiatan, waktunya kapan, kemudian juga status, judul kegiatan, tempat, dan juga deskripsinya. Jadi semuanya informasi-informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh pengguna seluruh pengguna aplikasi Saktiling seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah
Notula nih, kalau misalkan kita mau selaku admin koperasi mau notulensi kita itu biar dibaca oleh seluruh anggota koperasi, itu bisa banget ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu benar-benar kita rangkum melalui aplikasi Saktiling ini. Oke, Pak Darmi ini masih itu ya, masih terkendala itu sambil dibantu oleh Mbak Ayu. Terima kasih banyak ya Mbak Ayu. Nah, di sini juga kita kalau misalkan mau survei pelanggan itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah di menu simpanan. Di menu simpanan ini baik di setoran simpanan, kemudian juga tarikan simpanan berbagi dalam koperasi. Semuanya apapun yang dilakukan oleh anggota koperasi mengenai transaksi-transaksinya itu sudah bisa diakses oleh seluruh oleh admin Saktiling gitu ya. Jadi siapa yang bisa mengakses aplikasi Saktiling ini, yaitu adminnya itu bisa memantau seluruh transaksinya seperti itu. Di sini juga tarikan simpanan berbagai dalam koperasi, hitung admin Saktiling dan juga pembelian itu bisa dipantau oleh admin. Dan di sini juga jika ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman itu bisa juga terlihat di sini. Dan di sini ada lokasi. Lokasi di sini ada tempat pelayanan, kemudian juga kantor atau klaster yang kemarin kita sudah bahas di aplikasi Sekte Online. Ini muncul di sini juga nih ya, tempat pelayanannya. Dan tadi terkait mitraku, nah mungkin Bapak Ibu coba boleh sambil dicek, ini saya sambil coba mendaftarkan yang di aplikasi mitraku ini ya. Nomor anggotanya berapa ya tadi saya? Aduh, saya juga lupa nomor anggota saya berapa ini. Coba kita search Sylvia. Nah, Sylvia nomor anggotanya sekian. Lalu saya itu ingin mendaftarkan. Tidak ada katanya. Nah, misalkan di sini saya nama usahanya Rujak Colek. Keterangan produk makanan sehat gitu. Info toko tidak ada, provinsinya misal di Bandung. Provinsinya Jawa Barat. Oke, nah kabupatennya misalkan saya di Cibiru gitu ya, Kota Bandung. Lalu kecamatannya, Kecamatan Cibiru, kelurahannya ini diusahakan lengkap gitu ya Bapak Ibu. Jadi biar nantinya seluruh seluruh anggota koperasi bisa lebih lengkap gitu melihatnya. Misal di sini, jadi kalau misalkan dia mau beli atau kayak gimana, itu bisa langsung eh, mendatangi gitu. Dan juga di sini kan ada telepon atau mobile atau WhatsApp ya. Ini juga bisa kita isi. Nah, setelah seperti ini, coba kita simpan. Oh, kode posnya. Ini masih belum terdaftar di sini. Coba kita cek. Sudah betul ya. Oke, intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika kita ingin mendaftarkannya ke mitraku nantinya akan muncul. Coba kita sekali lagi. Oh, oke, masih belum bisa. Oh, ini belum di-enable terlebih dahulu anggota untuk menjadi mitraku. Coba kita di-enable. Oh, di sini ya. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu. Nah, tambah sebagai mitraku. Lalu kita di sini, terus ini tinggal kita masukin. Nah, ini Sylvia yang, nah udah bisa ya Bapak Ibu ya seperti ini. Ini kita isi kembali, tidak ada, kita Jawa Barat, Kota Bandung, lalu kecamatannya Cibiru, kemudian kelurahannya ini, lalu kode posnya, kemudian
Ini kita yang penting harus di-enable terlebih dahulu bahwa itu sebagai sebagai mitra gitu, terdaftar sebagai mitra. Nah, tinggal kita klik simpan, data tersimpan. Nah, boleh Bapak Ibu yang misalkan sudah bisa masuk ke aplikasi Saktiling dan juga di training COP ya, di training only ini coba dicek deh apakah saya ini sudah terdaftar sebagai mitra dari PT Sakti ini. Karena coba kalau misalkan dicek mitra ya, ini sudah muncul atas nama Sylvia Yang, itu usahanya tuh rujak colek gitu ya. Untuk alamatnya juga sudah ada, kemudian juga WhatsApp-nya itu sudah langsung muncul. Nah, ini kalau misalkan kita klik WhatsApp itu sudah langsung terhubung ke nomor saya gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk mitraku. Jadi ini ajang promosi lebih mudah lagi gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah laporan. Nah, laporan di sini ada dashboard ya. Di sini kita bisa melihat grafik-grafik seperti pengguna Saktiling. Jika kita ingin melihat grafiknya, kemudian juga kita bisa ringkasan rekening ponsel. Ini bisa kita download terlebih dahulu. Jadi rekening ponselnya itu bisa kita lihat kita lihat anggota-anggotanya gitu, anggota koperasinya. Lalu di sini juga ada laporan setoran dan tarikan, telah melakukan seperti apa aja, kemudian juga saldo simpanan modal dan juga pinjaman. Di sini juga kita bisa mengecek saldo down payment-nya. Kemudian juga laporan aktivasi Saktiling, laporan DeFi, saldo mitraku, laporan transaksi SaktiPay, transaksi staff, berbagi melalui kanal bank. Ini kalau ini lebih ke laporan-laporannya aja ya Bapak Ibu ya. Semuanya nantinya seluruh transaksi dari anggota koperasi yang dilakukan melalui aplikasi Saktiling itu sudah bisa muncul di sana. Nah, di sini juga ada pesan. Pesan di sini ada obrolan, ada email yang nantinya bisa dikirimkan kepada seluruh anggota koperasi yang mengaktifkan aplikasi Saktiling ini. Dan di sini juga ada pengaturan ya Bapak Ibu. Di sini pengaturan ada rekening koperasi. Jadi rekening koperasinya itu pakai yang mana ini bisa kita tambahkan di sini. Dan di sini juga ada template pesan. Nah, template pesan itu yang mana? Tadi jika Bapak Ibu itu mendaftar registrasi menggunakan aplikasi Saktiling ini, itu muncul pesan email itu seperti ini ya Bapak Ibu template-nya. Nah, diharapkan kalau misalkan yang lain-lainnya itu boleh diganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi yang dalam kurung ini diusahakan jangan diganti. Bahkan tidak boleh diganti ya Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh diganti? Karena nantinya ini sudah terkoneksi dengan sistem. Jadi nama ini sudah secara otomatis sudah secara otomatis berubah ya Bapak Ibu menggunakan nama anggotanya tadi misalkan Pak Reza gitu ya. Berarti ini langsung bukan Hai dalam kurung nama, tapi langsung ke Hai Reza seperti itu. Nah, di sini juga nomor anggota atau nomor HP, nomor anggotanya langsung dan nomor HP-nya juga itu langsung terubah seperti itu. Sandinya apa dan juga PIN-nya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Hal yang sama juga untuk pesan setoran berhasil, tarikan berhasil, itu silahkan yang lainnya di-customize, tetapi tidak boleh meng-customize atau mengubah-ubah yang ada di dalam kurung ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini slider ya yang tadi sudah saya jelaskan. Terkait slider, gambar yang bergerak-gerak itu bisa kita atur di sini. Jadi kalau misalkan koperasi tersebut itu memiliki promo spesial atau mungkin ada hal-hal lainnya yang spesial yang sekiranya itu ingin diinformasikan kepada seluruh anggota koperasi itu bisa melalui slider ini Bapak Ibu. Ini juga bisa lebih dari satu slider, jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, seperti itu. Dan di sini kalau misalkan kita mau lihat, slider ini ada judulnya apa, kemudian gambar slidernya itu mau apa. Sebetulnya semua ukuran itu bisa-bisa aja, tetapi kami sangat merekomendasikan untuk ukurannya itu 1089 kali 410 piksel. Kenapa Mbak harus segitu? Biar nantinya gambar yang dilihat oleh seluruh anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling itu dapat dengan baik gitu kualitas gambarnya, nggak ada yang terlalu penyok gitu misalkan, atau misalkan gepeng dan lain sebagainya. Jadi kami merekomendasikan
1089 kali 410 pixel ini. Status slidernya apakah aktif atau tidak aktif, dan apakah ada expired date-nya gitu ya, URL link slidernya apa, dan deskripsinya juga bisa dimasukkan. Kemudian juga di sini ada informasi. Nah, tadi di aplikasi Saktiling ini ada menu informasi, ini bisa juga disesuaikan gitu atau dikustomisasi oleh Bapak Ibu. Kemudian juga ada info login page. Nah, tadi kalau misalkan Bapak Ibu pada saat login itu ada tagline koperasi, bisa disimpan di sini. Misalkan koperasi apa gitu, terus memiliki tagline itu bisa saja disesuaikan dengan koperasi Bapak Ibu. Sama halnya juga seperti landing page. Kalau landing page ini lebih ke menyesuaikan gambar-gambar seperti itu ya. Ini bisa disesuaikan di sini. Nah, di sini kontak bantuan juga yang tadi muncul di aplikasi Saktiling di pengaturan ya, di menu pengaturan itu bisa muncul di sini dan bisa disesuaikan juga oleh admin koperasinya. Kemudian juga di sini ada setting program. Nah, kalau misalkan setting program ini seperti limit maksimal per transaksinya apakah ada atau tidak, kemudian juga biaya berbagai dalam koperasi, biaya API pembayaran, lainnya seperti rekening asal pindah buku, rekening tujuan yang disembunyikan, dan lain sebagainya itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan melalui menu pengaturan di setting program ini. Selanjutnya adalah Cminimart. Ini juga bisa kita mengaktifkan atau menonaktifkan. Selanjutnya adalah user management. Nah, user management kita bisa melihat nih, ini sebetulnya sama fungsinya yang ada di Sakti Online ya, user manajemennya itu. Nah, selanjutnya ada user staff Sakti Link-nya, itu siapa, nomor anggotanya, nama lengkap, rekening ponsel, seperti itu. Itu juga bisa dicantumkan di Sakti Link dashboard ini. Kemudian juga, nah yang di sini, yang mungkin jadi pertanyaan kemarin, bagaimana cara mengatur atau mengubah harga produk digital, seperti itu. Nah, di sini bisa kita klik yang icon warna hijau, tambah atau ubah produk digital. Di sini kan sebelumnya tuh ada seperti Indosat Data, kemudian juga Indosat Data 15 hari, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa mengatur dari segi harga. Nah, di sini juga kan, sambil kita menunggu ya, di sini harga modalnya Rp100.000 dan itu di atasnya ada 100.500. Jadi koperasi Rp500-nya itu bisa langsung masuk ke keuntungan koperasi. Misal saya mau mengaktifkan ini, Axis data 1 GB, operator atau produknya apa? Berarti Axis gitu ya. Kita pilih. Nah, di sini, aduh, bentar. Nah, di sini lalu juga harga jualnya. Harga jualnya kita mau berapa nih? Kan kita harga belinya tuh 20 misalkan harga jualnya mau 25.000. Nah, berarti si margin dari sini itu langsung bisa masuk ke sebagai keuntungan koperasi Bapak Ibu. Lalu bisa kita klik simpan. Dan masih banyak lagi ya di bawahnya bisa kita men-setting harga jualnya dan juga langsung tertera harga belinya itu berapa. Langsung muncul di sini X 1 GB itu sebesar Rp25.000. Dan di sini juga ada custom field pengajuan pinjaman. Nah, di sini ada setting notifikasi dan juga lokasi. Seperti itu Bapak Ibu terkait Saktiling dashboard ini. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait apa yang telah saya sampaikan tadi? Boleh Bapak Ibu, mangga. Sudah cukup untuk penyampaian materi dari saya terkait Saktiling dan juga Saktiling dashboard ini. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Ayu. Baik, terima kasih Teh atas materi yang telah dipaparkan ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau tambahan nih terkait materi yang telah diberikan. Kalau Oh, untuk teknisnya ya, insya Allah paham ya. Cuman ini kita belum bisa keluar nih dari apa namanya ya kesalahan tadi itu. Gimana ya? Bapak udah ke pengaturan lalu scroll paling bawah itu ada logout Pak, sudah atau belum ya? Belum, ini saya klik pengaturan nggak muncul apa-apa, nggak bergerak, nggak gimana gitu. Kayak nggak ada menu. Baik. Mohon ditunggu ya Pak. Mungkin terkait ini nanti setelah sesi berlangsung boleh di PC aja gitu ya Pak.
boleh ke misalkan mau ke Mas Dias terlebih dahulu nantinya akan diarahkan gitu. Jadi Baik, biar baik. langsung di screenshot aja jadi lebih mudah untuk mengarahkannya seperti itu Pak Dodi. Baik, baik. Terima kasih. Untuk Pak Dodi bisa di-uninstall aja ya, Pak. Nanti install ulang lalu registrasi yang training only ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi Saktiling hari ini atau mungkin sudah cukup nih? Cukup sih. Nggak tahu yang lain. Baik, mungkin dari Kak Darmi, Pak Eko, KDMP Kemirilor, Pak Nunuk, Kak Reiza, Pak Wahyu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh Teh Silvi? Atau mungkin ini masih bingung, bisa langsung ditanyakan ya Bapak Ibu? Bisa di kolom chat Zoom atau raise hand ya Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. Boleh Pak, Eh, silakan. ini kalau saya simak dari tadi itu masih cakupannya cakupannya sekitar aplikasi dari Sakti yang di HP ya, artinya untuk anggota itu kan, maksudnya begitu. Iya betul Yang Pak. yang perlu saya tanyakan kalau untuk apa ya, semacam usaha sembako sembako kelontongan gitu, itu apakah masuk ke aplikasi ini atau nanti beda sesi yang lain? Oke, saya izin langsung menjawab ya Pak. Ini Siap, siap. atas nama Pak siapa? Mohon maaf. Dari Lukman Kemirilor. Oh, oke, Pak Lukman dari KDMP Kemirilor ya, Pak. Nah, Ya. untuk tadi terkait misalkan untuk penjualan sembako dan lain sebagainya, itu ada di sesi hari keempat, Pak. Itu kami akan menjelaskan mengenai sakti multi usaha, yang mana untuk sakti multi usaha tersebut nantinya eh, admin koperasi gitu ya atau pengurus koperasi itu bisa bertransaksi atau misalkan pencatatan-pencatatan dari usaha sektorial atau usaha retail tersebut itu melalui aplikasi sakti multi usaha tersebut, Pak. Nah, kalau untuk yang kemarin itu kan pembahasannya untuk admin koperasi gitu ya, lebih kepada tata kelola kelembagaan koperasinya. Dan untuk hari ini lebih khususnya kepada pengguna anggota koperasinya seperti itu. Nah, untuk SMU atau Sakti Multi Usaha yang mana itu berfungsi untuk membantu koperasi dalam hal misalkan usaha usaha sektorial atau usaha retail tersebut itu akan ada di sesi keempat atau hari keempat di hari Kamisnya, Pak. Seperti itu, Pak Lukman. Oke, baik, terima kasih sudah dijawab. Oke, Pak. Terima kasih kembali. Mungkin di sini ada Pak Irfan yang ingin bertanya. Silahkan Pak. Sudah menyalakan mikrofon sepertinya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu? Mungkin dari Kak Janan, Kak Darmi, Pak Eko, Pak Irfan, Pak Nunu, Kak Reza, dan Pak Wahyu, apakah ada yang ditanyakan kembali atau mungkin sudah cukup nih terkait materi hari ini? Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Dari Pak Nunu, apakah sudah cukup, Pak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin sudah cukup ya untuk materi hari ini. Terima kasih, Teh Silvi, atas penyampaian materi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, Teh, sebelum menutup acara hari ini?
Oke, dari saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada workshop Sakti Center batch ke-8 di hari kedua ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua boleh bahkan kami sangat mengharapkan untuk terus mengikuti sampai hari kelima ya Bapak Ibu ya. Karena di sela-sela workshop nantinya kami akan tiba-tiba nih entah dari Mas Rama ataupun Mas Dias dari tim Sakti bagian Business Development ini akan menyampaikan mengenai promo penawaran khusus paket implementasi khusus dengan harga yang khusus untuk seluruh peserta workshop Sakti Center ini seperti itu. Dan untuk hari ketiga besok akan ada penjelasan mengenai unit usaha simpan pinjam. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang koperasinya itu bergerak dalam bidang simpan pinjam juga, itu jangan lupa untuk tetap mengikuti atau berpartisipasi dalam workshop Sakti Center ini. Dan di hari keempat nantinya akan ada yang tadi sudah dibahas yaitu tentang Sakti Multi Usaha. Bagi Bapak Ibu yang koperasinya itu bergerak di unit usaha retail atau sektoril itu kami sangat amat menyarankan untuk Bapak Ibu bisa mengikuti di hari keempat ini. Dan di hari kelima nantinya kami juga menyediakan materi mengenai SAKEP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private, yang mana untuk standar akuntan tersebut itu baru diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 2025 dan kami selaku penyedia atau tech provider ini di PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo itu sudah menyediakan atau mengaktifkan modul tersebut di aplikasi kami. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk setiap harinya dapat mengikuti workshop Sakti Center ini. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Baik, terima kasih Teh Silvi atas penyampaiannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Sebelum menutup acara, kami sampaikan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, silakan bisa mengisi karena rekaman Zoom, modul materi dan sertifikat akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar tersebut dan akan dikirimkan di minggu depan di hari Selasa atau Rabu setelah kegiatan ini selesai. Nah, di sini juga kami ada promo Bapak Ibu, promo buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang harganya semula 250.000, ada promo sakti jadi 150.000 dan diskon eksklusif 10% khusus untuk peserta workshop dan bincang-bincang sakti. Untuk order bisa melalui link yang telah diberikan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya, bisa langsung menghubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisdev 087763644626 ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan nilai yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.